Mata Heiking sangat tercengang saat dia melihat sosok kurus yang muncul di sampingnya, terutama saat dia melihat tangan sosok itu dengan lembut menekan kepala lelaki tua berwajah merah itu. Kelopak matanya tanpa sadar bergerak-gerak. "Siapa kamu?" "Saya Penatua Huosan dari Pulau Naga Utara." Tubuh lelaki tua berwajah merah itu benar-benar terdiam saat ini. Tubuhnya tidak berani bergerak sedikit pun. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan dari tangan di kepalanya. Hatinya dengan jelas memahami bahwa kepalanya akan meledak menjadi kumpulan kabut berdarah jika tangan ini diguncang dengan lembut. Dari mana monster ini berasal? Mengapa saya tidak bisa merasakan pendekatannya? Mata lelaki tua berwajah merah itu terus berkedip. Ekspresinya juga berubah dengan cepat. "Lepaskan tanganmu," Xiao Yan dengan acuh tak acuh menatap lelaki tua itu dan memberinya perintah. Ekspresi lelaki tua berwajah merah itu berubah. Dia dengan cepat memutar matanya, "Saya akan menghitung sampai 3 dan kita akan melepaskannya bersama." "Apa yang kamu katakan?" "Xiao Yan, bunuh dia. Dia adalah seorang elit Bansheng dari Pulau Naga Utara dan memiliki status yang jauh lebih tinggi dariku. Sangat berharga untuk menukar hidupku dengan nyawanya." Wajah Heiking berubah ungu saat dia meraung pelan. Mata lelaki tua berwajah merah itu menjadi dingin. Dia segera merasakan keinginan untuk menghancurkan kepala Heiking, tapi dia hanya bisa menekan keinginan membunuh di dalam hatinya saat dia memikirkan orang misterius ini, seseorang yang belum pernah dia temui. Dia bertanya dengan suara yang dalam, "Bagaimana menurutmu?" "Baiklah," Xiao Yan tersenyum. "Baiklah, 1, 2, 3. Tetua berwajah merah itu bersukacita. 3 angka dengan cepat terucap dari mulutnya. Setelah nomor terakhir dibunyikan, dia merasakan tangan sedingin es di atas kepalanya memang bergerak. Dia buru-buru melemparkan Heiking ke samping dan terbang dengan kecepatan seperti kilat. "Bolehkah saya tahu siapa teman ini? Masalah ini sepenuhnya merupakan masalah suku naga kuno kita. Sobat, saya harap Anda tidak ikut campur. Raja naga dari 3 pulau naga besar hanya berjarak dekat. Jika mereka tertarik ke sini, menurutku akan sangat sulit bagimu untuk melarikan diri." Pria berwajah merah itu berhasil melihat dengan jelas orang yang melakukan intervensi tadi setelah terbang menjauh. Dia langsung terkejut setelah melihat orang ini masih sangat muda. Suaranya dalam saat dia berbicara. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar tangisan pria berwajah merah itu. Dia menurunkan tubuhnya dan membantu Heiking berdiri. Setelah itu, dia mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulut Heiking. Dia tertawa, "Bagaimana kabarnya? Tidaklah cukup hanya dengan membunuhku?" Heiking tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia memandang lelaki tua berwajah merah itu dan dengan menyesal berkata, "Kamu seharusnya membunuhnya lebih awal. Orang ini adalah elit Bansheng. Membunuhnya sama dengan memotong daging Pulau Naga Utara. Peluang seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda temukan setiap saat." Suara Heiking mengandung perasaan kecewa yang luar biasa. Dari cara dia melihatnya, menggunakan nyawanya sebagai ganti nyawa elit Bansheng sangatlah berharga. "Huosan, apa yang terjadi?" Perubahan tak terduga ini juga dirasakan oleh penatua setengah naga yang bertarung dengan penatua Juli. Dia mengerutkan kening dan menangis dengan keras. Serangannya tetap sangat kejam saat dia berbicara. Cakar naganya diayunkan dan angin kencang memaksa penatua Juli ke dalam kondisi yang agak menyedihkan. Penatua Juli telah terluka sejak awal, jadi dia tidak dapat mengalahkan pihak lain. Ada masalah yang terjadi. Pria tua berwajah merah, yang dipanggil Huosan, menatap tajam ke arah Xiao Yan. Dia bisa merasakan tekanan samar dari Xiao Yan. Oleh karena itu, dia tidak berani gegabah saat dia menjawab dengan suara yang dalam. "Boom!" Penatua setengah naga itu mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia tiba-tiba melemparkan telapak tangannya dan memaksa penatua Juli mundur. Matanya menoleh dan akhirnya tertuju pada Xiao Yan. Mata itu langsung menyipit dan dia berteriak dengan suara dingin, "Sobat, mencampuri urusan suku naga kunoku di dunia kosong ini bukanlah sebuah keputusan cerdas." "Xiao Yan." Penatua Juli juga menggunakan kesempatan ini untuk menghela nafas lega. Dia melihat sosok manusia di samping Heiking dan juga sangat terkejut, tapi dia sepertinya mengingat sesuatu saat ekspresinya berubah. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiao Yan. Dia berkata, "Mengapa kamu datang ke sini?"
Masalahnya di sini bukanlah sesuatu yang bisa Anda campur tangani. Bawa Hei King dan pergi. Aku akan melindungimu. Mencoba melarikan diri? Kok bisa semudah itu? Sobat, ini adalah kesempatan terakhirmu. Mata lelaki tua berwajah merah itu secara bertahap menunjukkan ketidakramah saat dia menatap Xiao Yan dan berbicara. Ban Sheng perantara sebenarnya berani bertindak arogan di depanku. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Ekspresi pria tua berwajah merah berubah drastis saat melihat Xiao Yan menghilang. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang buru-buru ditarik ke belakang, namun tubuhnya baru saja bergerak ketika sebuah tangan besar menembus ruang di depannya dan mendarat di atas kepalanya. Pada saat yang sama, suara sedingin es ditransmisikan melalui udara. Bergerak lagi dan kamu akan mati. Mata lelaki tua berwajah merah itu terkejut ketika dia melihat sosok yang perlahan muncul dari ruang kosong di depannya. Sesaat kemudian, suaranya yang agak serak perlahan keluar dari sela-sela giginya, kamu adalah seorang elit Dou Sheng. Orang tua berwajah merah itu bukan satu-satunya yang terpana dengan serangan Xiao Yan. Bahkan Hei King dan Penatua Juli sangat terkejut saat mereka melihat Xiao Yan bergerak. Mereka tidak dapat pulih. Ketika Xiao Yan meninggalkan Pulau Naga Timur saat itu, dia hanyalah Dou Zun bintang 5. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah melompat dari Dou Zun bintang 5 ke Dou Sheng. Ini, sial, bagaimana dia bisa mengharapkan seseorang untuk terus hidup? Hei King bergumam tak percaya. Dia telah berlatih selama bertahun-tahun, namun dia hanya berhasil mencapai puncak perubahan ke-8 di kelas Dou Zun. Jarak ke kelas Ban Sheng masih sangat jauh. Pada akhirnya, Xiao Yan, yang lebih lemah darinya saat itu, telah melampaui dirinya. Xiao Yan menekankan tangannya ke kepala lelaki tua berwajah merah itu. Dia melirik wajah merah yang perlahan memucat. Setelah itu, jarinya dengan lembut menekan dahi lelaki tua itu. Dengan menekan jari ini, lubang berdarah akhirnya terbentuk di dahi lelaki tua berwajah merah itu. Aura tubuh lelaki tua itu dengan cepat menjadi lemah. Xiao Yan secara acak menyentuh tubuh pria itu dengan tangannya dan sebuah simbol muncul di dahi pria tua berwajah merah itu, menyegel douki miliknya. Xiao Yan menyelesaikan semua tindakan ini sebelum menarik lelaki tua berwajah merah itu untuk bergerak. Dia muncul di samping Hei King dan secara acak melemparkan lelaki tua itu ke arahnya. Dia tertawa, tidak perlu mengorbankan hidupmu untuk menangkapnya. Hei King sedikit membosankan saat menerima lelaki tua berwajah merah, yang kondisinya tidak diketahui. Elit Ban Sheng yang kuat dan tak tersentuh di matanya telah menjadi tidak berguna di tangan Xiao Yan. Dalam beberapa menit, orang itu, yang tadinya bersikap tinggi dan perkasa, tidak berbeda dengan seekor anjing mati. Meneguk. Penatua Juli di sampingnya juga diam-diam menelan seteguk air liur. Bahkan pada kondisi puncaknya, dia harus mengalami pertarungan sengit untuk mengalahkan orang ini, namun di tangan Xiao Yan. Orang ini, bagaimana dia berlatih? Dia telah mencapai level ini dalam beberapa tahun saja. Pantas saja dia adalah teman Kaisar Naga. Dia memang luar biasa. Menarik. Penatua setengah naga di kejauhan tercengang karena pemandangan ini. Dia pulih beberapa saat kemudian dan rasa dingin melonjak dari kakinya ke dalam hatinya. Teriakan keras keluar dari mulutnya. Karena pihak lain mampu menangkap Huo Zhan dengan begitu mudah, orang itu pastinya adalah Dou Sheng asli. Seorang ahli pada level itu bukanlah seseorang yang bisa mereka tangani. Tertinggal hanya akan mengalami nasib yang sama seperti Huo Zhan. Penatua setengah naga adalah orang pertama yang mundur setelah tangisannya terdengar. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di tepi kegelapan. Dia perlu melaporkan masalah ini secepat mungkin. Pada saat itu, tentu saja akan ada beberapa ahli dari pulau yang akan menghabisi bocah nakal ini. Xiao Yan, jangan biarkan mereka melarikan diri. Kalau tidak, mereka mungkin akan memperingatkan musuh. Penatua Juli buru-buru berteriak sambil merasa terkejut. Dia tidak menyangka orang tua itu akan melarikan diri begitu saja. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk, tapi dia tidak bergerak. Matanya melirik ke arah kelompok yang melarikan diri. Sekitar 2 menit kemudian, seberkas cahaya tiba-tiba muncul. Banyak sosok bergegas dari arah itu dan muncul di depan semua orang. Yang mengejutkan adalah kelompok Yao Ming. Saat ini, mereka sedang memegang beberapa orang di tangan mereka.
Penatua setengah naga, yang telah melarikan diri sebelumnya, juga ada di antara mereka. Haha, orang tua ini benar-benar licik, tapi apa yang bisa dia lakukan hanya dengan kekuatan Ban Sheng. Yao Ming melemparkan penatua setengah naga, yang telah dipukuli hingga pingsan, ke Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan menerima tetua ini dan menyegel douki miliknya. Setelah itu, dia melemparkan orang ini ke Hei King. Matanya tertuju pada penatua Juli saat dia tertawa, ini adalah kepala suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang, Yao Ming. Suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang? Ekspresi Juli sedikit berubah setelah mendengar ini. Matanya dengan hati-hati menatap Yao Ming sambil berkata, dikabarkan bahwa 3 pulau naga besar telah mengirim orang untuk meminta kerja sama suku lain untuk menangani pulau naga timur kita. Haha, penatua ini tidak perlu khawatir. Orang yang setuju untuk bekerja sama dengan 3 pulau naga besar adalah saudaraku yang tidak berguna itu. Namun, aku telah mendapatkan kembali posisi kepala sukuku darinya, Yao Ming tersenyum dan menjawab. Sekarang, saya diundang oleh saudara Xiao Yan. Jika Pulau Naga Timur tidak meremehkan bantuan ini, suku Piton 9 Tanah Dalam tenang milikku dapat membantu Anda. Oh! Penatua Juli terkejut saat mendengar tawaran ini. Matanya tertuju pada Xiao Yan. Baru setelah melihat Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum barulah dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang liar. Pulau Naga Timur mereka sangat membutuhkan bala bantuan. Bagaimana situasi Pulau Naga Timur sekarang? Xiao Yan bertanya. Penatua Juli dengan lembut menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Suaranya rendah dan dalam, sangat buruk. 3 pulau naga besar telah tersebar di seluruh tempat ini. Mereka telah memutuskan untuk membunuh Kaisar Naga sebelum dia benar-benar mencapai puncaknya. Pulau Naga Timur berada dalam kekacauan total. Kaisar Naga telah dikelilingi oleh 3 Raja Naga Agung. Ekspresi muram muncul di wajah Xiao Yan. Situasi Pulau Naga Timur lebih buruk dari yang dia bayangkan. Ayo pergi ke Pulau Naga Timur. Xiao Yan perlahan menghela napas. Tinju di balik lengan bajunya perlahan mengencang. Terlepas dari seberapa kuat 3 Raja Naga besar itu, mustahil baginya untuk mengabaikan arus Zian begitu saja. Bahkan cahaya pun menghilang di dalam dunia kosong yang gelap. Dunia ini monoton dan sepi. Pada saat yang sama, ia dilanda banyak bahaya. Kadang-kadang akan ada aliran spasial kacau yang dapat dengan paksa menghancurkan seorang ahli Douzun. Oleh karena itu, selain naga kuno, yang berspesialisasi dalam kekuatan spasial, jarang ada manusia atau ahli dari ras lain yang memasuki alam kosong. Tentu saja, tempat semacam ini mungkin benar-benar terpencil dan sepi bagi orang lain, tapi tempat ini cukup bermanfaat bagi suku naga kuno. Aliran spasial yang kacau di tempat ini tidak hanya mampu melatih kendali mereka atas kekuatan spasial, tetapi mereka juga mampu menggunakan kekuatan robek dari aliran kacau tersebut untuk melatih tubuh fisik mereka yang sangat kuat. Beberapa cahaya tiba-tiba muncul dari dalam ketiadaan. Jika seseorang melihat ke arah cahaya, ia akan melihat sebuah pulau yang sangat besar tergantung di kehampaan. Boom! Ledakan energi yang sangat dahsyat terus dipancarkan dari pulau besar itu. Gelombang demi gelombang serangan energi yang liar dan dahsyat mulai menyapu segala arah dari pulau itu seperti badai. Segala sesuatu dalam jarak 100.000 kaki dari pulau itu hancur total. Ada cukup banyak orang yang menunggu dengan sungguh-sungguh di ruang kosong di sekitar pulau. Mata tajam menyapu seluruh pulau. Siapapun yang mencoba untuk keluar dari pulau itu akan dihancurkan dengan keras oleh serangan seperti badai. Pasukan ini telah membentuk jaring kedap udara yang mengelilingi pulau sepenuhnya. 20 orang berlama-lama di suatu tempat di atas pulau. Mata mereka terus menyapu kelompok di tengah ini. Seorang pria kuat yang tampak dingin dan tegas sedang duduk di tengah-tengah kelompok. Aura orang ini cukup kuat. Dia bahkan sedikit lebih kuat dari Hei King. Dia adalah seorang ahli yang telah mencapai puncak perubahan ke-9 di kelas Douzun. Astaga! Pria besar ini menatap pulau di bawah dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, telinganya sedikit bergerak saat matanya mengamati ruang kosong di kejauhan. Tubuhnya tiba-tiba berdiri sambil berteriak dalam-dalam, "Hati-hati, ada yang mendekat." Sekelompok cahaya tiba-tiba muncul dari dalam kegelapan setelah kata terakhirnya dibunyikan. Tampaknya tidak jauh dari grup dalam beberapa kilatan. Hei King. Mereka berasal dari Pulau Naga Timur. Menyerang. Mata pria besar itu sangat tajam.
Dia berhasil mengidentifikasi Hei King dari dalam kumpulan cahaya dengan sekilas. Ekspresinya tenggelam saat dia berteriak dengan suara dingin. Dipahami. Banyak sosok manusia yang berteriak dengan tertib setelah mendengar teriakannya. Banyak pilar cahaya energi yang kuat ditembakkan. Serangan gabungan mereka memberi mereka momentum yang sangat kuat. Boom! Namun, suara samar terdengar saat pilar cahaya ini mendekati kumpulan lampu. Semua orang ngeri melihat banyak pilar cahaya itu meledak dengan keras. Segera setelah itu, kekuatan menakutkan yang tidak dapat dilawan keluar dari ruang kosong dan menghantam tubuh mereka dengan keras. Gu! Serangan ini tidak diragukan lagi merupakan kekuatan pemusnahan para pejuang dari 3 pulau naga besar ini. Armor dari banyak prajurit itu hancur menjadi debu. Selain pria besar itu, yang telah mencapai puncak perubahan ke-9 kelas Do Uzun, orang-orang yang tersisa jatuh ke pulau naga di bawah. Bajingan, siapa sebenarnya kamu? Mata pria besar itu terkejut ketika dia melihat pertahanan mereka runtuh dalam sekejap mata. Dia dengan cepat mengeluarkan suara gemuruh rendah. Cahaya yang mengalir perlahan menghilang tak jauh di depan pria besar itu. Xiao Yan melangkah keluar dari dalam cahaya. Matanya tidak berhenti pada pria besar di depannya. Sebaliknya, mereka menyapu pulau naga di bawah. Saat ini, pulau naga timur dipenuhi lubang. Pertempuran yang sangat intens terjadi di mana-mana. Energi liar dan ganas menyebabkan seluruh pulau menjadi lebih redup. Meskipun pulau naga berada dalam kekacauan total, Xiao Yan dapat melihat bahwa garis pertahanan pulau naga timur telah menyusut dari wilayah luar hingga aula naga pusat. Lokasi itu berada di tengah pulau naga timur. Dengan kata lain, selain wilayah di sekitar aula naga, hampir 2/3 pulau naga timur telah dikuasai oleh 3 pulau naga besar. Situasi ini sangat buruk. Di mana Xian? Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya, tapi dia tidak menemukan sedikit pun tanda Xian. Dia mengerutkan kening dan baru saja mengajukan pertanyaan ketika riak energi yang sangat menakutkan tiba-tiba dikirimkan. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat merasakan fluktuasi energi ini. Dia mengangkat kepalanya dan mencari sumber fluktuasi energi ini. Dia menemukan cahaya terang seperti matahari tergantung di tempat itu. Samar-samar terlihat beberapa sosok yang saling bertukar pukulan dengan kecepatan seperti kilat. Setelah setiap pertukaran, gelombang badai energi yang mengerikan akan menyapu bersih. Jika mereka tidak berada jauh dari Pulau Naga, sisa gelombang ini akan menghancurkan Pulau Naga Timur sepenuhnya. Mata Xiao Yan menatap tajam ke lingkaran cahaya. Nyala api perlahan melonjak ke kedua matanya, memungkinkan tatapannya menembus cahaya dan menangkap semua yang ada di dalamnya. Punggung yang agak familiar dengan rambut ungu panjang yang memancarkan pesona samar adalah yang pertama terlihat di pandangannya. Siapa lagi yang memiliki sikap akrab itu selain Xian? Namun, penampilannya saat ini bukan lagi seorang gadis kecil. Sebaliknya, dia menjadi sangat cantik. Sosoknya yang tinggi terbungkus dalam baju besi berwarna emas gelap. Armornya tidak besar. Itu menempel pada tubuhnya yang indah dan proporsional, menguraikan lekuk tubuhnya yang indah. Godaan samar menyembunyikan rasa dingin yang menusuk tulang. Gadis kecil di masa lalu telah menjadi wanita yang memikat dan menyihir. Wajah cantik itu mengandung aura dingin tambahan karena alisnya sedikit terangkat. Meskipun dia masih muda, aura otoritas samar-samar terlihat di antara alis tipisnya. Begitu dia sudah dewasa sepenuhnya, sikapnya yang bak bangsawan sebagai kaisar naga dari suku naga hampa kuno akan membuat takut siapapun yang memandangnya. Di seberang Xian berdiri 3 sosok. Ketiganya memiliki penampilan paruh baya. Setiap tindakan yang mereka lakukan bersifat mendominasi, memperlihatkan sifat mereka yang galak dan sombong. Itu adalah 3 raja naga yang hebat, ya. Mata Xiao yang tertuju pada ketiga sosok itu. Ekspresi serius melintas di matanya. Dia bisa merasakan ketiganya memiliki kekuatan yang melampaui Yao Ming. Dengan kata lain, ketiga orang itu, paling tidak, adalah Dou Sheng bintang 3. Xian memegang tombak panjang berwarna emas gelap yang lebih tinggi dari tubuhnya saat dia berdiri di dalam bola cahaya. Tombak itu menari dan memancarkan kilau keemasan yang menyilaukan. Itu berhasil mencegah 3 raja naga besar mendapatkan keuntungan. Kekuatan bertarungnya telah dilepaskan sepenuhnya. Tampaknya konstitusi naga Phoenix miliknya menyebabkan kekuatannya melonjak. Dibandingkan dengan Xiao Yan,
Sepertinya dia benar-benar bisa digambarkan telah mencapai puncak dalam satu langkah. Terlebih lagi, puncak ini bahkan lebih tinggi dari Xiao Yan. Naga Phoenix memiliki kekuatan garis keturunan naga hampa kuno dan Phoenix langit. Itu adalah penguasa sejati dunia Magical Beast. Ketika naga Phoenix benar-benar mencapai puncaknya, keberadaan mengerikan ini tidak perlu merasa takut bahkan ketika menghadapi Dou Di yang legendaris. Namun, itu terjadi di masa depan. Hanya dalam waktu singkat sejak Xian menjadi naga Phoenix. Meskipun kekuatannya telah melonjak selama beberapa tahun ini, dia masih belum cukup kuat untuk menghadapi ketiga Raja Naga Agung ini, yang jauh lebih berpengalaman darinya. Jelas sekali bahwa perlawanan keras kepala ini tidak akan bertahan lama. Mengaum. Sementara Xiao Yan menjadi linglung karena pertempuran di kejauhan, pria besar tadi tiba-tiba mengeluarkan raungan naga. Kamu mencari kematian. Mata Xiao Yan menjadi dingin setelah dibangunkan oleh raungan naga. Dia melemparkan telapak tangannya ke depan. Pria besar itu, yang tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang, meledak menjadi kumpulan kabut berdarah. Orang ini sedang mengirim pesan. Banyak 3 ahli Pulau Naga yang hebat sedang bergegas. Penatua Juli berbicara dengan suara yang dalam. Ayo pergi ke Aula Naga dulu, mata Xiao Yan berkedip. Dia memang melihat banyak sosok bergegas ke arah ini. Tanpa ragu-ragu, dia menggerakkan tubuhnya dan memimpin jalan menuju Aula Naga. Yao Ming dan yang lainnya buru-buru mengikuti di belakangnya. Blokir mereka! Pulau Naga mengeluarkan banyak teriakan nyaring sementara kelompok Xiao Yan bergerak. Ada 3 ahli Pulau Naga besar di depan yang berusaha memblokir kelompok Xiao Yan. Hah! Xiao Yan hanya tersenyum saat penghalang ini terbentuk. Dou Qi di dalam tubuhnya beredar hingga batasnya. Dia melebarkan mulutnya dan lautan api dimuntahkan. Temperatur mereka yang sangat tinggi menyebabkan ekspresi beberapa elit Bansheng berubah. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, kekuatan api langitnya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Lautan api telah menyebar hanya dengan melebarkan mulutnya. Jika ini terjadi di masa lalu, dia akan kesulitan menciptakan kekuatan sebesar itu bahkan jika dia telah menghabiskan seluruh Dou Qi di dalam tubuhnya. Xiao Yan melambaikan tangannya saat lautan api menghalangi serangan itu. Sebuah penghalang api mengelilingi kelompoknya sebelum mereka dengan cepat menerobos lautan api. Mereka muncul di udara di atas Aula Naga dalam beberapa kilatan. Dari mana asalmu bajingan? Kamu berani ikut campur dalam rencana 3 Pulau Naga besar kita? Teriakan ledakan seperti guntur terdengar saat Xiao Yan muncul di atas Aula Naga. Segera, seorang pria besar berwajah hitam dengan tubuh mirip kera raksasa muncul. Dia memasang ekspresi ganas saat dia melayangkan pukulan ke arah Xiao Yan. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan udara dalam jarak 1000 kaki lenyap sepenuhnya dalam sekejap. Xiao Yan, hati-hati. Dia adalah komandan pertama Pulau Naga Barat, Xuan Mo. Dia memiliki kekuatan Dou Sheng Bintang 2. Ekspresi Juli sedikit berubah saat melihat pria besar berwajah hitam itu. Dia buru-buru berteriak dalam prosesnya. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan lembut mengantarkan semua orang ke Aula Naga di bawah sebelum dia membalikkan tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi raksasa emas yang tidak kalah dengan pihak lain dalam sekejap mata. Setelah itu, dia melayangkan pukulan dan bertabrakan langsung dengan Xuan Mo di depan banyak mata yang terkejut. Nyah! Raungan Xiao Yan yang seperti guntur tiba-tiba meledak di langit saat bentrokan terjadi. Boom! 2 sosok kuat seperti Dewa Iblis tiba-tiba bentrok di langit. Suara logam yang tiba-tiba disertai badai menakutkan yang tiba-tiba menyapu langit. Para ahli dari kedua belah pihak dalam radius 1000 kaki dikirim terbang oleh badai. Darah di dalam tubuh mereka mengalir deras dalam prosesnya. Angin bertiup dan raksasa cahaya keemasan, yang telah diubah oleh Xiao Yan, menjadi sedikit gemetar. Dia mundur selangkah. Pria besar bernama Xuan Mo di sisi lain terhuyung mundur beberapa langkah. Setiap langkahnya runtuh ke banyak ruang kosong yang gelap. Berat, kamu memang punya kemampuan. Kejutan melintas di wajah Xuan Mo setelah dia gagal mendapatkan keuntungan dalam tabrakan ini. Matanya sedikit muram saat dia melihat Xiao Yan, yang berada tidak jauh darinya, dan tersenyum dingin. Mata Xiao Yan menyapu Xuan Mo. Alisnya juga sedikit berkerut. Kekuatan ketiga Pulau Naga besar itu memang dahsyat. Bawahan mereka juga termasuk seorang ahli yang sangat kuat.
Jika Xiao Yan tidak mengandalkan tubuh kaca King Kong, tubuhnya yang kuat yang telah dimurnikan oleh banyak harta alam, dan darah esensi Phoenix surga, dia tidak akan mampu unggul dalam bentrokan fisik sebelumnya. Berat, siapa sebenarnya kamu? Beritahu saya nama Anda. Masalah suku naga kunoku bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh orang biasa. Xuanmo memandang Xiao Yan sambil berteriak dengan suara dingin. Xiao Yan benar-benar mengabaikan tangisan dingin Xuanmo. Matanya mengarah ke barat laut. Dua sosok bergegas dari kejauhan dengan kecepatan seperti kilat. Mereka muncul di samping Xuanmo dalam beberapa kilatan. Pada saat yang sama, suara sedingin es dengan cepat keluar. Xuanmo, kenapa kamu masih membuang-buang nafas? Serang saja dan tangkap dia. 3 Raja Naga besar kemungkinan besar akan segera menang. Tidak ada yang salah sebelum ini. 2 orang yang muncul di depan Xuanmo adalah seorang lelaki tua berjubah hijau dan seorang lelaki tua berjubah kuning. Keduanya tampak sangat tua, tetapi mata mereka terasa dingin. Jelas sekali, mereka bukanlah orang-orang yang penuh belas kasihan. Mata Xiao Yan tampak muram saat dia mengamati kedua lelaki tua ini. Kelopak matanya tanpa sadar mulai bergerak-gerak. Berdasarkan indranya, dia tahu bahwa keduanya sedikit lebih kuat daripada Xuanmo. Mereka berada di puncak kelas Dousheng bintang 2 tingkat menengah. Apakah kalian bertiga mencoba menindas wilayah Xuan Timur kami karena menurutmu kami tidak punya siapa-siapa? Teriakan marah tiba-tiba terdengar dari aula naga segera setelah kedua lelaki tua itu muncul. Xiao Yan merasakan ruang di sekelilingnya berfluktuasi ketika 2 pria tua berambut putih dengan mata tajam luar biasa muncul. Xiao Yan, ini adalah tetua pertama dan kedua dari Pulau Naga Timur kita. Julie buru-buru menghampiri dan menjelaskan pada Xiao Yan siapa kedua lelaki tua berambut putih itu. Salam untuk 2 sesepuh. Xiao Yan menyeringai setelah mendengar penjelasan ini. Dia menangkupkan kedua tangannya saat dia menghadapi 2 lelaki tua yang tersenyum. Teman kecil Xiao Yan tidak perlu bersikap sopan. Anda adalah teman Kaisar Naga. Tentu saja, Anda adalah tamu penting di Pulau Naga Timur kami. Anda benar-benar telah membantu kami kali ini. Pulau Naga Timurku akan mengingat bantuan ini. Seorang lelaki tua berambut putih memegang tongkat berbentuk naga melirik Xiao Yan saat senyuman perlahan muncul di wajahnya. Suaranya juga cukup sopan. Pria berjubah hijau itu adalah tetua pertama Pulau Naga Barat. Dia disebut Zhu Mu dan merupakan Dousheng bintang 2 perantara. Orang tua berjubah kuning itu adalah tetua pertama Pulau Naga Selatan. Dia disebut Lai Shan dan memiliki kekuatan yang sama dengan Zhu Mu. Julie dengan lembut memberitahu Xiao Yan. Kedua orang ini, bersama dengan Xuanmo, dapat dianggap sebagai komandan tertinggi dari 3 pulau naga besar selain 3 Raja Naga Besar. Mereka bertiga bertanggung jawab atas serangan terhadap Pulau Naga Timur. Xiao Yan sedikit mengangguk. Hatinya sedikit terguncang. Dousheng bintang 32 adalah barisan yang tidak bisa dikalahkan oleh faksi biasa. Suku naga hampa kuno memang layak menjadi suku terkuat di dunia binatang ajaib. Terlebih lagi, ini adalah situasi di mana mereka berpisah. Jika mereka akhirnya bersatu, mereka tidak akan kalah dengan klan Hun, klan Gu, atau faksi super lainnya. Orang tua King Shan, apakah kalian semua akan melanjutkan perlawanan keras kepala ini setelah segalanya berkembang ke tahap ini? Anda harus menyadari bahwa dengan terus melawan, kekuatan Pulau Naga Timur akan habis sepenuhnya. Penatua pertama berjubah hijau dari Pulau Naga Barat memandang lelaki tua yang memegang tongkat dan tertawa dingin. Pulau Naga Timurku tidak akan membiarkan kalian para pengkhianat, yang telah melupakan aturan suku, untuk melanjutkan perjalanan, bahkan jika kita harus menghabiskan orang terakhir kita. Tetua pertama Pulau Naga Timur, yang dipanggil King Shan, memutar matanya dan berbicara dengan suara pelan. Aku akan melihat apakah lidahmu akan tetap sekuat ini setelah ketiga Raja Naga menghabisi Kaisar Nagamu. Penatua pertama Zhu Mu dari Pulau Naga Barat tertawa dan berkata, jika kita menghitung waktu, bala bantuan yang dikirim oleh suku Heaven Demon Phoenix kemungkinan akan segera tiba. Pada saat itu, aku yang dulu akan melihat bagaimana kamu akan melawan. Orang yang tidak tahu malu. Naga kuno dan suku Phoenix Iblis Surga adalah musuh. Anda bahkan telah melupakan kebencian seperti itu. Anda tidak layak menjadi anggota suku dari suku naga hampa kuno. Saat itu, Kaisar Naga telah berusaha keras untuk merawat kalian semua. Kesadaranmu semuanya telah dimakan anjing.
Tetua kedua dari Pulau Naga Timur mengertakkan gigi dan mengumpat dengan marah. Ekspresi kelompok Xuanmo menjadi sedikit tidak wajar setelah mendengar tetua kedua menyebut Kaisar Naga. Mereka akhirnya menjawab beberapa saat kemudian, Kaisar Naga telah hilang selama ribuan tahun. Kemungkinan besar dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Adapun suku Iblis Phoenix, kami akan menghabisi mereka setelah kami bersatu. Suku Naga kuno sudah terlalu lama terpisah. Itu harus disatukan sesegera mungkin, namun kalian semua menghalangi penyatuan itu. Omong kosong sekali. Kaisar Naga adalah orang yang memiliki garis keturunan bangsawan sejati. Kalau begitu, ketiga Raja Naga besar itu sebagian berhubungan, namun kamu berani menyatakan penyatuan suku Naga Hampa kuno. Karena keinginan egois mereka memisahkan klan Naga kuno saat itu. Tetua pertama King Mu menegur. Xiao Yan di sampingnya memperoleh pemahaman tentang situasi setelah mendengar percakapan antara kedua belah pihak. Semua anggota suku Naga kuno menginginkan penyatuan, namun mereka semua mempunyai gagasan yang berbeda. Oleh karena itu, hal ini pada akhirnya mengakibatkan meletusnya perang besar ini. Kamu tidak perlu menunggu anggota suku Iblis Phoenix. Saya kebetulan bertemu mereka di sepanjang jalan dan mengirim mereka berkemas. Xiao Yan tidak ingin memahami perbedaan pendapat dalam suku Naga kuno. Satu-satunya hal yang dia pahami adalah dia memiliki hubungan yang sangat mendalam dengan Xian. Di sisi lain, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap ketiga Raja Naga Agung itu. Dia secara alami akan memilih Xian. Dia meraih area di bawah dengan tangannya. Sesosok manusia muncul di dalamnya. Itu adalah Qin Huang dari suku Iblis Phoenix. Apa? Kedua belah pihak terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan dan melihat Qin Huang, yang dalam keadaan tersegel. Anda bajingan. Beraninya kamu merusak rencana 3 pulau besar kita. Xuanmo menatap Xiao Yan sambil berteriak dengan marah. Kalian berdua, kenapa masih membuang-buang nafas bersamanya? Serang dan ratakan aula naga ini. Iya. Tetua pertama Pulau Naga Barat dan Selatan mengangguk pelan setelah mendengar perintah ini. Mulut mereka mengeluarkan raungan naga. Segera setelah itu, ratusan lampu datang dari jarak yang cukup dekat. Mereka berhenti di udara di atas aula naga. 10 orang yang memimpin kelompok ini memiliki aura yang sangat menakutkan. Mereka semua telah mencapai kelas Bansheng. Orang-orang yang tersisa sebagian besar berada di atas bintang kelima kelas Douzun. Mengaum. Banyak auman naga yang keluar dari aula naga di bawah setelah melihat para ahli dari 3 pulau naga besar berkumpul bersama. Segera, suara derasnya angin muncul. Banyak tokoh muncul di belakang Xiao Yan dengan tertib. Mata mereka dengan kejam menatap sekelompok besar orang di kejauhan. Dou Qi di dalam tubuh mereka mulai beredar dengan cepat. Suasana di seluruh area menjadi sangat tegang ketika para ahli dari kedua belah pihak melangkah maju. Boom! Ledakan energi yang keras dan jelas tiba-tiba terpancar di angkasa yang jauh saat kedua belah pihak saling berhadapan. Ledakan mendadak ini juga menghancurkan pertarungan tersebut. Banyak aura kuat mulai mengalir ke langit. Para ahli dari kedua belah pihak sepertinya telah menjadi harimau ganas yang menuruni gunung dengan auman rendah dan dalam. Semuanya bergegas maju. Dalam sekejap, seluruh tempat berubah menjadi kekacauan total. Pertempuran kacau balau terjadi. Pertempuran yang terjadi menyebabkan seseorang merasa terpesona. Meskipun jumlah ahli dari 3 pulau naga besar jauh lebih banyak daripada Pulau Naga Timur, jelas tidak mudah untuk dengan cepat menelan kekuatan tempur Pulau Naga Timur. Oleh karena itu, pertempuran berubah menjadi jalan buntu setelah pertempuran meletus. Boom! Telapak tangan Xiao Yan mengenai seorang ahli yang telah mencapai puncak kelas Douzun, memaksa ahli tersebut memuntahkan darah dan mundur. Tubuhnya dengan cepat bergerak ketika dia muncul di samping ahli Douzun. Setelah itu, dia meraih tangan Douzun dan menggunakannya sebagai senjata di depan banyak mata yang terkejut. Dia dengan kasar menghancurkan puncak Douzun ini menjadi Bansheng yang elit. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan lengan ahli kelas puncak Douzun ini meledak. Pada saat yang sama, sang ahli menyerang elit Bansheng sampai Bansheng memuntahkan darah dan terbang mundur. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah mengirim Bansheng itu terbang. Matanya memandang ke ruang kosong di kejauhan. Medan pertempuran di sana adalah yang paling penting.
Hasil akhirnya akan menentukan hasil perang suku naga kuno ini dan akan menentukan pemenang terakhir. Namun, situasi di gugus cahaya itu menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam. Xian melelahkan. Dia didorong mundur oleh serangan gabungan dari 3 Raja Naga. 2 tetua, kepala suku Yao Ming akan membantu kalian berdua menangani Xuan Mo dan 2 lainnya. Aku akan membantu Xian. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi tajam saat dia menghembuskan napas dalam-dalam. Mulutnya mengeluarkan suara keras. Sepasang sayap tulang besar berwarna hijau merah terbentang. Blokir dia. Xuan Mo dan 2 tetua pertama lainnya langsung terkejut saat melihat Xiao Yan bergerak. Sebelum mereka sempat mengejar, Yao Ming dan tetua pertama dan kedua dari Pulau Naga Timur bergegas mendekat dan menghadang mereka. Sayap tulang Xiao Yan mengepak saat bentrokan ini terjadi. Suara petir angin muncul. Tubuhnya bergegas keluar dari Pulau Naga Timur dengan kecepatan seperti kilat saat dia bergegas menuju medan pertempuran di ruang kosong. 3 Raja Naga yang hebat, aku ingin melihat betapa menakutkannya kalian semua.